Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara umum. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+.
untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi-misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Juru bicara Anies, Sahrin Hamid, sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara umum. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara
keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Minggu depan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau Kubu 11 sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi-misi seperti apa. Tapi kalau dari Pak Pram dan Pak, kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap. Karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri.
Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Akhir berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+.
untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Minggu depan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau Kubu 11 sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Juru bicara Anies, Sahrin Hamid, sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara umum.
berarti pemutahirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi-misi seperti apa. Tapi kalau dari Pak Pram dan Pak, kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap. Karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP
Salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Akhir berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Tapi memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.
Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan sekretaris kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Untuk mikir lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Juru bicara Anies, Sahrin Hamid, sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024.
tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara Terakhir berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Tapi memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Untuk mikir, lalu yang relawan berbagai macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adia Napitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024.
Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua.
Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Untuk mikir lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Tapi memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Untuk mikir, lalu yang relawan berbagai macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adia Napitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bros? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau Kubu 11 sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi-misi seperti apa. Tapi kalau dari Pak Pram dan Pak, kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap. Karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%.
Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapradja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Akhir berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022.
Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan, Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Untuk mikir lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies, Sahrin Hamid, sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua.
Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Tapi memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Untuk mikir, lalu yang relawan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau Kubu 11 sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi misi seperti apa, tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap, karena saya ini selama
Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terakhir, berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa enggak. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Aduh, masih lagi. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kemungkinan besar tim pemenangannya bukan dari kader PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan olehnya saat dikonfirmasi pada Minggu 31 September 2024 lalu.
Pernyataan itu disampaikan olehnya di tengah santernya isu Anies Baswedan yang diinginkan olehnya menjadi tim pemenangan dirinya dan Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Pramono sendiri menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau membantu, termasuk Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Hal itu disampaikan olehnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Bahkan Pramono menyebut jika memang Anies maupun pihak luar yang mau membantu, mereka dengan senang hati untuk menerima. Apalagi Pramono mengatakan cara berpolitik dirinya adalah merangkul semua. Sekalipun mereka yang pernah menjadi musuh akan tetap diterima jika memiliki niat positif. Kans Anies masuk tim pemenangan Pramono Rano sebelumnya juga diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, suasana kebatinan antara Anies dengan Sekretaris Kabinet itu memang saling terkoneksi. Pramono dan Rano ini dikabarkan resmi didaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024, di mana pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini adalah Ridwan Kamil dan Suswono, di mana mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Minggu depan. Harus segera, karena tanggal 22 kan udah istilahnya sudah bisa declare, sudah bisa kampanye. Tapi sebelum itu kita sudah punya posisi-posisi. Minggu depan ya Pak? Harus. Pak Pras kan kalau kubu sebelah sudah sempat memberikan ada beberapa proyek lah mereka nanti visi-misi seperti apa. Tapi kalau dari Pak Pram dan Pak kalau nanti seperti apa sih Pak? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap. Karena saya ini selama Anies Baswedan memutuskan untuk tidak melenggang di kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat. Juru bicara Anies Sahrin Hamid sebelumnya juga memastikan informasi tersebut kepada awak media. Padahal pada Kamis 29 Agustus 2024 sore lalu, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto dengan percaya diri menyebut kepastian Anies dan Ono mendaftar ke KPU Jawa Barat sudah 95%. Namun pada akhirnya PDIP justru mengusung duet calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Surapraja di Jawa Barat. Sebelumnya gagal maju di Pilgub Jabar, Anies lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Duetnya dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno kandas seusai PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Rano Karno. Di sisi lain, faktor Anies menolak tiket dari PDIP, salah satunya diduga Anies tidak ingin menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Ini karena Anies memiliki daya tawar tersendiri. Anies Baswedan bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day atau CFD Jakarta pada Minggu 1 September 2024 hari ini. Pertemuan itu disebut Rano Karno tidak sengaja. Rano mengunggah momen ketiganya bertemu di Car Free Day Jakarta di akun media sosial Instagramnya @si.rano. Tampak Pramono mengenakan kaos warna biru dan celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau, sementara Rano menggunakan jersey warna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih.
Melalui keterangan Instagramnya, pria yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta. Dijelaskan olehnya, saat olahraga di Car Free Day Jakarta, ia dan Pramono tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies merupakan salah satu gubernur Jakarta yang ikut membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Rano mengaku pertemuan itu dianggap rezeki anak soleh yang tidak disangka bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies. Pramono mengatakan dirinya bersama Rano akan soan ke kediaman ex-gubernur Jakarta mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sisi lain, pertemuan ketiganya itu terjadi di tengah santer isu Anies bakal menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terakhir berarti pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai ini hanya mengantar, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang